Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di pelajaran hukum tindak pidana korupsi, begitu ya. Hari ini, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan terminologi dari korupsi itu sendiri. Kita akan membahas secara detail, begitu, bagaimana kemudian praktik-praktik atau kasus-kasus korupsi itu mereka menggunakan terminologi bahasa atau frasa untuk melancarkan atau untuk melanggengkan proses korupsi itu sendiri. Sebelum beranjak ke sana, di materi yang saya bagikan, kawan-kawan bisa baca begitu ya. Sebelum kita bicara mengenai terminologi, saya akan menjelaskan sedikit begitu tentang klasifikasi korupsi. Kemarin kita sudah membahas mengenai definisi ruang lingkup dan lain sebagainya untuk pengantar di pertemuan pertama begitu. Hari ini kita akan lebih melihat bagaimana korupsi itu berjalan dan bagaimana dinamika korupsi itu diselubungi dengan bahasa-bahasa atau terminologi-terminologi lain. Nah, sebelum itu berdasarkan undang-undang, tentu saja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 begitu ya. Korupsi itu sebetulnya dikategorikan menjadi 30 jenis. Yang klasifikasinya itu menjadi 7 jenis. Di PPT kawan-kawan bisa baca ada kerugian negara, di mana kerugian negara itu bisa terjadi ketika seseorang itu secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya dirinya sendiri. Seperti yang saya jelaskan kemarin dan kawan-kawan sampaikan begitu ya, ada proses memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan diri pribadinya, kelompok maupun golongan. Nah, pelaku sebetulnya mereka bertujuan itu tadi, menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang mereka miliki. Terus yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap itu adalah tindakan memberikan, menjanjikan kepada aparatur sipil negara, pejabat, penyelenggara negara, apapun itu hakim, advokat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar mereka ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya sesuai dengan keinginan orang yang memberikan suap itu tadi. Di kasus yang saya jadikan exercise, kita juga sempat membahas secara sedikit begitu ya tentang suap menyuap. Jadi itu contohnya. Terus yang ketiga adalah penggelapan. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini merupakan suatu perbuatan tindakan dengan sengaja. Sengaja. Dia sengaja menggelapkan uang, menggelapkan surat, barang, buku, apa memasukkan daftar dan lain sebagainya untuk proses memperlancarkan pemeriksaan administrasi. Yang keempat, ada pemerasan. Pemerasan itu suatu tindakan di mana seseorang, pejabat, pegawai negeri, penyelenggara negara, secara melawan hukum, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Memaksa, intinya adalah ada pemaksaan itu untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu pemerasan. Terus yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang itu adalah suatu tindakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadinya dan potensi membahayakan orang lain. Terus yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu seringkali terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja terlibat dalam pemborongan, pengadaan, persewaan. Padahal dia itu ditugaskan untuk mengurus atau menguasai atau mengawasi proses tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir ada gratifikasi. Kemarin di kasus yang saya jadikan exercise juga ada kan proses pemberian hadiah yang disebut sebagai gratifikasi. Nah, gratifikasi ini
yaitu dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban tugasnya sebagai pegawai negeri, sebagai penyelenggara negara itu. Nah, kalau menurut ICW, mohon maaf, kalau menurut Transparency International Organization, korupsi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan jumlah uang yang dikorupsi. Ada dua, ada grand corruption dan ada petty corruption. Kawan-kawan bisa baca itu di PPT. Kalau grand corruption itu penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi begitu, yang menguntungkan sejumlah kecil individu dan merugikan banyak orang. Ketika merugikan banyak orang, mereka mengalami kerugian yang secara serius atau meluas begitu ya, baik bagi individu maupun masyarakat. Biasanya memang korupsi ini dirancang atau dijalankan secara sistematis dengan hasil yang cukup signifikan. Nah, kalau petty corruption itu penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai publik dalam interaksi dengan warga yang tentu saja itu membutuhkan layanan barang, jasa, atau tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan lain sebagainya. Meskipun jumlah uangnya itu kecil, tapi yang dikorupsi itu terjadi secara terus-menerus. Itu petty corruption. Tidak terasa gitu, kayak uang pelicin kita bikin administrasi apa, pendaftaran apa di kantor-kantor kecil gitu. Terus kita membicarakan juga tingkatan korupsi. Tingkatan korupsi itu ada material benefit, ada abuse of power, ada betrayal of trust. Ada itu di PPT. Nah, saya akan coba mengulas sedikit apa itu material benefit begitu. Bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan materi tentu saja. Dan itu salah satu bentuk korupsi yang paling berbahaya karena dia melibatkan penyimpangan kekuasaan untuk keuntungan pribadinya maupun pihak lain. Di tingkat ini, korupsi itu paling umum biasanya terjadi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kekuasaan dan keuntungan material. Nah, korupsi ini di material benefit ini dia karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi, seperti pejabat, pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Biasanya dia terjadi secara terencana dan sistematis. Dan dampaknya itu cukup luas. Karena ada rencana tadi. Dan cukup serius terjadi terhadap kerugian perekonomian atau terhadap masyarakat. Karena tadi penyalahgunaan kekuasaannya itu terjadi skalanya besar, rencana begitu, tersistematis, dan menguntungkan segelintir orang atau sekelompok orang atau entitas gitu. Dan tentu saja mereka mengorbankan banyak orang, yaitu kerugian bagi masyarakat, kerugian bagi negara. Nah, kalau abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan. Ini juga bentuk korupsi. Tapi bentuknya di tingkat menengah karena hanya melibatkan penyimpangan yang melalui struktur kekuasaan, baik itu di tingkat lembaga struktural, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Baik itu yang tidak melibatkan keuntungan secara materi. Begitu, abuse of power. Nah, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ini bisa terjadi di pegawai publik di tingkat bawah. Kayak tadi, kayak rumah sakit, sekolah, kantor polisi, dan seringkali hanya melibatkan uang dalam jumlah kecil. Tapi, walaupun kecil, dia terjadi secara berulang-ulang atau berangsur-angsur. Dan dampaknya itu tetap tentu saja merusak kepercayaan publik terhadap sistem tentu saja. Walaupun tingkatannya tidak sebesar korupsi material tadi. Dan yang ketiga ada betrayal of trust. Betrayal of trust itu pengkhianatan. Itu juga merupakan bentuk korupsi, tapi paling sederhana. Di mana setiap orang yang mengkhianati kepercayaan atau amanat itu
dapat dianggap sebagai koruptor. Karena kalau kita berbicara amanat itu kan bukan saja materi maupun non materi kan. Bisa pesan aspirasi rakyat, misalnya gini, anggota DPR tidak menyampaikan aspirasi rakyat tapi malah menggunakan aspirasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Itu juga merupakan bentuk korupsi, walaupun korupsi dalam bentuk sederhana. Bisa terjadi di tingkat menengah, struktur organisasi, pejabat pemerintah daerah, posisi dan kekuasaan tertentu yang memiliki kewenangan. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk penyuapan, pemerasan, penggelapan. Skalanya memang lebih kecil dibandingkan korupsi di tingkat tinggi. Tapi dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena tidak ada keadilan dalam layanan publik. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melihat ciri-ciri korupsi itu sendiri? Di dalam satu referensi, Syed Hussein Alatas itu mengidentifikasi beberapa ciri korupsi. Terdapat beberapa hal. Yang pertama itu korupsi itu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Dan dia membedakan dari tindakan misalnya seperti pencurian atau penggelapan. Terus biasanya sifatnya rahasia dan tertutup, terutama terkait motif ya di balik perbuatan itu. Melibatkan elemen kewajiban atau keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa orang, tidak selalu berupa uang. Bisa keinginan untuk meloloskan izin dan lain sebagainya. Dan mereka saling mencoba berlindung di balik pembenaran hukum. Karena melibatkan individu-individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan penting. Dan juga mereka itu melakukan biasanya mengandung unsur penipuan, terutama terhadap badan publik atau masyarakat umum. Korupsi biasanya melibatkan fungsi ganda yang bertentangan dari pelakunya dan didorong oleh niat untuk menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Gitu. Yang paling menarik adalah soal kode-kode dalam korupsi. Kita akan bahas lebih lanjut kode-kode begitu ya. Coba saya screen. Yang paling menarik untuk melihat kode-kode dalam korupsi. Nah, dalam praktik korupsi di Indonesia, pelaku itu sering menggunakan kode-kode atau istilah terselubung. Untuk apa? Untuk menyamarkan transaksi yang terkait dengan uang haram tadi itu, praktik korupsinya tadi itu. Tujuannya tentu saja menghindari deteksi aparat, menghindari penegakan hukum, menghindari diketahui secara umum atau secara publik begitu ya. Ini ada beberapa kasus yang menarik gitu. Misalnya ini. Misalnya kasus apel Malang dan apel Washington. Ini dijadikan kode dalam melakukan transaksi pemberian uang atau proses korupsi itu berlangsung. Nah, ini dia merujuk pada pejabat tinggi atau figur sentral dalam proyek. Konteksnya itu digunakan dalam kasus suap Wisma Atlet yang melibatkan Angelina Sondakh. Nah, apel Washington dan apel Malang ini menunjukkan bagaimana uang dari dua mata uang yang berbeda dan disamarkan menggunakan nama buah atau kota begitu. Itu menarik sekali pembahasan ini. Karena kode-kode itu kalau misalnya orang tidak menganalisisnya secara mendalam atau orang tidak melakukan penyelidikan begitu ya, orang akan menganggap bahwa ya itu hanya apel Malang atau apel Washington gitu. Kalau praktik korupsinya tidak diketahui begitu karena komunikasi mereka tidak secara eksplisit menggunakan
transaksional material begitu. Nah, komunikasi ini tentu saja terjadi secara rahasia antara pemberi dan penerima suap. Dan penggunaan kode ini, kode geografis gitu, Malang atau Washington, untuk menunjukkan strategi penyamaran guna mempermudah transaksi lintas negara. Dan tujuannya adalah mengurangi jejak hukum. Karena tidak eksplisit penyebutannya, tersirat begitu. Terus ini kawan-kawan bisa baca bagaimana kronologis kasusnya. Nanti kita bahas dalam sesi diskusi, sepertinya menarik. Ini penjelasan-penjelasan dari Angelina Sondag begitu ya, rangkuman kasusnya. Sekarang sudah resmi bebas, begitu. Ini. Nah, selain Angelina Sondag, ada juga kasus korupsi mantan ketua DPRD Bangkalan atau Fuad Amin Imron. Dia menggunakan kode Semiako. Bagaimana itu bacanya, Semiako atau Semiaco? Digunakan sebagai kode untuk transaksi atau pihak terkait dalam korupsi. Dia menunjukkan adanya bahasa rahasia dalam jaringan korupsi yang hanya dipahami oleh pelaku saja. Kita sebagai masyarakat awam yang misalnya tiba-tiba membaca pesan itu, ya kita tidak paham bahwa itu adalah kode rahasia. Kalau misalnya kasus korupsinya tidak terkuak di publik. Tapi bahasa-bahasa ini sangat apa ya? Bagus sekali bahasa rahasia yang tidak dapat diterjemahkan ini kecuali pelaku yang dapat memahami itu. Terus kemudian ada obat dalam kasus ini sama juga Fuad Amin begitu ya. Dia menyamarkan itu sebagai arti uang pelicin atau pelumas hukum yang diberikan untuk menyembuhkan masalah hukum. Yakni agar kasus yang menjeratnya tidak diproses lebih lanjut. Pada 2014, KPK melakukan OTT terhadap Fuad Amin yang diduga suap dalam pengelolaan gas alam oleh PT Media Karya Sentosa. Nah, penggunaan kata ini, kata obat ini, itu sebagai satu istilah yang digunakan untuk menggantikan kata uang suap. Karena kalau misalnya dia secara terang-terangan mengatakan uang suap itu kan dapat diperberat gitu kan. Proses penghalangan penegakan hukum atau proses pembelian hukum. Nah, kalau misalnya diketahui begitu kan akan memberatkan dia sebagai pelaku. Tapi kalau misalnya kita membicarakan obat, dia membicarakan obat kan artinya itu tersirat dan belum tentu artinya demikian begitu kan. Bisa jadi memang dia butuh obat betul. Nah, itu interpretasi itulah yang dimainkan oleh pelaku. Ini beberapa kronologisnya dari beberapa koran Madura tentu saja ya. Dia mendetailkan kronologisnya, terus kemudian bagaimana dia menjalani korupsi dan sebagainya, kawan-kawan bisa baca. Terus ada juga ini, Astar, Pesantren, dan Salu. Kode ini digunakan pejabat Kemenak, Parpol, dan anggota DPR dalam kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Istilah ini dipakai untuk menyamarkan identitas penerima dana atau proyek terkait. Pemakaian istilah ini tampak religius atau netral karena kita berhubungan dengan pesantren atau salo begitu ya. Siapa sih yang bakal mikir kalau misalnya kata pesantren itu adalah kata yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Begitu. Terus ada juga ini di negara ini apa saja dikorupsi, bahkan urusan agama pun dikorupsi, gitu kan? Ini yang paling membagongkan ini adalah korupsi pengadaan Al-Quran ini. Nah, ada banyak sekali, ini saya kasih contohnya untuk
apa namanya? Ada lagi. Ini Al-Quran, terus ekor dan ton emas, kasus Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahwa ekor itu satuan jumlah uang, misalnya 1 ekor berarti 1 miliar, ton emas itu nilai besar suap yang diterima, yang disamarkan dengan istilah emas untuk menunjukkan nilainya yang mahal dan berbahaya. Dia menggunakan kata ini, ekor dan ton emas, untuk proses tindak pidana korupsinya. Ini kasus, kronologis kasusnya, Akil Mukhtar, terus orang-orang yang terkait juga, kawan-kawan bisa baca di sini. Ini saya tampilkan di PowerPoint yang saya bagikan. Terus ini juga Akil Mukhtar masih saja. Saya tampilkan ini juga untuk menunjukkan bahwa dia ini aparat penegak hukum loh, Ketua Mahkamah Konstitusi loh, yang paham hukum, yang mengerti apa ya, hiruk pikuk penegakan hukum di Indonesia, tapi dia juga yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini akan kita bahas nanti di sesi diskusi. Terus ada juga ini, kacang pukul. Dia menggunakan istilah kacang pukul. Makanan khas Melayu Riau yang digunakan sebagai kode untuk uang suap agar terdengar seperti pembicaraan ringan dan tidak mencurigakan. Kacang pukul ini makanan. Siapa yang bisa mengira bahwa kacang pukul ini digunakan untuk transaksi tindak pidana korupsi? Jadi dia menerima suap dari pengusaha terkait perubahan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit. Ini terus ada lagi, ini untuk kronologisnya terkait kasus suap tadi, kacang pukul itu, kontroversi dan lain sebagainya. Kawan-kawan bisa baca lebih detail di PPT yang saya bagikan. Nah, ini yang paling lucu dari korupsi Patrialis Akbar. Dia menggunakan kode nama orang untuk proses transaksi tindak pidana korupsinya atau proses berjalannya tindak pidana korupsi. Dia menggunakan kata Ahok yang kalau misalnya kita sebagai orang awam atau orang yang tidak terlibat kasus korupsi mengira bahwa mereka membicarakan Ahok Basuki Cahayapurnama, begitu kan? Tapi ternyata Ahok ini adalah kode penyamaran. Cerdik sekali memang Patrialis Akbar ini untuk memberikan kode Ahok yang kita yakini bahwa itu adalah pembicaraan tentang Basuki Cahayapurnama, begitu ya, mantan gubernur Jakarta. Tapi ternyata ini adalah kasus suap terkait uji materi peraturan impor daging sapi di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kronologisnya penangkapan Patrialis Akbar dari awal, terus kemudian kronologi singkatnya saya tampilkan juga ini. Terus ini orang-orang yang terlibat dalam kasusnya Patrialis Akbar. Terus ini siapa saja orangnya, apa kedudukannya, dan lain sebagainya. Uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi banyak sekali. Oke. Itu adalah kode-kodenya yang saya tampilkan begitu ya, beserta kasus-kasusnya secara real. Nah, kita akan membahas bagaimana kode-kode itu digunakan untuk melancarkan tindak pidana korupsi, begitu ya. Bahwa kode-kode korupsi itu berhubungan dengan politik bahasa. Karena dia berlindung pada kekuasaan yang bersembunyi dalam kata. Nah, bahasa dalam praktik korupsi itu sebetulnya tidak hanya sekedar alat komunikasi. Dia menjadi alat kekuasaan yang mencerminkan dan melanggengkan relasi sosial politik tertentu. Misalnya kode apel Malang atau apel Washington tadi. Dia menunjukkan bagaimana korupsi itu menciptakan dialek tersendiri di lingkaran kekuasaan mereka. Atau bahasanya adalah language of concealment atau bahasa penyamaran. Nah, kalau kita menganalisisnya menggunakan teorinya Michel Foucault gitu ya.
bahwa bahasa itu sebagai suatu representasi kekuasaan. Dia berpendapat, Mika Foucault ini berpendapat bahwa bahasa dan pengetahuan itu membentuk kekuasaan atau power knowledge. Nah, dalam konteks ini, kode korupsi itu diartikan sebagai suatu wacana atau diskurs untuk mengatur siapa yang boleh berbicara dan bagaimana sesuatu itu boleh diucapkan dan siapa yang berhak menafsirkan maknanya. Kita sebagai orang awam yang tidak terlibat kasus korupsi, tentu saja kita tidak bisa menafsirkan makna dari bahasa-bahasa tadi kalau misalnya korupsinya tidak diketahui publik ya. Nah, dengan menggunakan kode, pelaku korupsi itu mengendalikan narasi dan pengetahuan publik kita. Pengetahuan kita itu dikendalikan mereka melalui kode-kodenya. Karena kita tidak paham apa arti kode tadi, selom, sekom, apa tadi, begitu, apa Washington dan sebagainya. Mereka ingin menutupi makna sebenarnya di balik istilah yang tampak biasa saja. Jadi kalau misalnya oleh-oleh itu bukan lagi sebagai hadiah, tetapi tanda loyalitas politik atau jatah. Itu bukan sekedar pembagian, tapi instrumen kontrol. Nah, bahasa-bahasa ini itu seringkali menjadi bentuk disiplin sosial karena siapapun yang tidak memahami kode akan tersingkir dari jejaring kekuasaan. Sebagaimana dalam logika Foucault, power work through discourse, begitu ya, bahwa kekuasaan itu membentuk wacana. Mereka yang berkuasa yang bisa membentuk wacana itu, kita sebagai masyarakat sipil, ya mungkin kita hanya bercanda atau bergurau saja, tapi tidak ada aspek kekuasaan atau transaksional yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, ada lagi menurut Pierre Bourdieu bahwa politik bahasa itu dan ideologi itu adalah arena perebutan kekuasaan secara simbolik. Dalam pandangan dia, linguistik kapital itu memungkinkan kelompok dominan untuk menentukan makna yang resmi dan membungkam makna yang lain. Kode korupsi, dia bekerja sebagai strategi simbolik atau cara kelompok elit untuk mempertahankan jarak dan eksklusivitasnya mereka. Siapa yang bisa menafsirkan kode berarti memiliki posisi dan struktur sosial kekuasaan. Dengan demikian, bahwa praktik politik atau praktik korupsi itu bukan hanya pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran simbolik yang mereka membentuk habitus sosial atau kebiasaan untuk menormalisasi penyimpangan melalui bahasa yang halus atau bahasa tersirat itu tadi. Ketika bahasa korupsi memakai eufemisme seperti komitmen fee, honor proyek, dia itu sedang melakukan kekerasan simbolik atau symbolic violence. Nah, konsep Bourdieu tentang dominasi yang tidak tampak, bahasa itu dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengaburkan batas moral dan hukum. Nah, dia menanamkan pemahaman bahwa pelanggaran hukum itu hanya bagian dari kewajaran sistem. Disinilah bahaya dari politik bahasa itu. Karena dia menciptakan kepatuhan tanpa paksaan melalui legitimasi makna. Dalam konteks Indonesia, kode korupsi itu dia mencerminkan budaya tutur birokrasi yang hierarkis dan patronistik. Mengapa demikian? Karena bahasa itu menjadi alat untuk membangun solidarity in silence. Menjaga keharmonisan semu itu dalam struktur yang timpang. Maka untuk memahami dan memberantas korupsi, tidak cukup dengan pendekatan hukum positif. Perlu pendekatan linguistik dan sosiologis
untuk mengurai bagaimana makna atau simbol kebiasaan tutur membentuk budaya koruptif itu. Nah, yang paling dari analisis kode-kode itu, ternyata bahasa itu sebagai ruang kekuasaan dan strategi mereka untuk bertahan. Karena kan mereka menggunakan kode-kode itu untuk mempertahankan kekuasaan mereka agar praktik buruk mereka atau praktik kotor mereka itu tidak diketahui publik dan mereka terus memiliki kewenangan, terus memiliki jabatan itu. Karena dalam praktik korupsi, bahasa itu tidak hanya berfungsi untuk sebagai alat komunikasi, tapi ternyata juga berdasarkan analisis Foucault tadi, dia menyembunyikan kekuasaan untuk melindungi kepentingan. Misalnya tadi proses suap, proses melegalkan atau melancarkan uji materi begitu ya. Mereka ada kepentingan itu. Dan kode yang digunakan itu adalah kode yang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Di mana mereka yang punya kekuasaan ini menyamarkan agar mereka praktik-praktik korupsinya itu terus dapat beroperasi atau terus dapat berjalan. Nah, dalam konteks ini, ternyata bahasa itu bisa digunakan sebagai kelangsungan kekuasaan. Dan dia memungkinkan korupsi itu terus berjalan tanpa menimbulkan guncangan moral atau hukum secara langsung. Yang harus kita yakini bahwa melihat praktik-praktik kasus-kasus tadi, wah ternyata bahasa itu tidak netral ya. Kalau bahasa netral, artinya pemahaman saya dengan pemahaman kalian tentang apel itu ya sama, ya buah, apel ya buah. Ternyata ketika orang yang berkuasa menerjemahkan apel itu bukan lagi buah. Begitu. Nah, setiap kata yang mereka hasilkan itu hasil dari pilihan politik dan sosial mereka. Penggunaan-penggunaan istilah yang terselubung itu menunjukkan tentang bagaimana para aktor korup ini menggunakan bahasa, mempermainkan bahasa untuk membentuk realitas secara alternatif dengan tujuan menutupi makna yang sesungguhnya. Nah, mereka menciptakan semacam kamus di dalam kamus begitu. Di dalam dunia yang makna paralel ini, yang hanya dapat dipahami oleh jaringan kekuasaan mereka sendiri. Nah, dalam wacana pengetahuan dan kekuasaan, Michel Foucault itu dia menekankan bahwa kekuasaan itu tidak hanya bekerja melalui pemaksaan, tetapi juga melalui diskurs atau wacana. Ya tadi sistem bahasa, pengetahuan, dan praktik sosial. Dengan menentukan apa yang bisa dikatakan dan dipikirkan. Nah, di dalam konteks korupsi, wacana atau diskurs bahasa kode itu, dia membentuk realitas sosial. Yang mana itu menentukan batas makna. Apa yang dianggap sebagai praktik birokrasi biasa. Dan apa yang disebut sebagai tindak pidana. Mereka memberikan batasan itu. Dan mereka, para aktor ini, dalam kerangka teori analitiknya Foucault, wacana tadi, mendisiplinkan cara berpikir agar pelaku tidak merasa bersalah. Karena secara simbolik, mereka itu tidak sedang melakukan suap, melainkan hanya memberikan apel malam, memberikan apel Washington, atau memberikan komitmen fee. Begitu. Mereka mengatur distribusi pengetahuan karena kode itu hanya dapat bermain di dalam sistem. Kode itu tidak bisa bermain di luar sistem. Kita sebagai orang awam, masyarakat sipil, tidak bisa masuk dalam lingkaran sistem kekuasaan itu. Dan kita
ya wajar tidak memahami makna kode-kode tertentu itu. Bahasa digunakan sebagai modal simbolik, kekerasan linguistik gitu ya, atau kekuasaan simbolik, symbolic power, atau symbolic violence. Bahasa tidak digunakan sebagai mestinya alat komunikasi, tapi juga digunakan arena pertarungan. Siapa yang menguasai bahasa, ia menguasai legitimasi makna sosial. Aktor-aktor ini kan yang melakukan korupsi kasus-kasus tadi, mereka yang punya kekuasaan, punya kewenangan, para pejabat tinggi. Artinya mereka menguasai bahasa untuk melegitimasi makna sosial itu. Kode-kode tadi, kode-kode linguistik itu menjadi penanda status dan eksklusivitas bahwa pelaku yang memahami kode itu dianggap masuk lingkaran mereka sebagai mekanisme kontrol internal untuk memisahkan orang dalam dan orang luar. Orang dalam artinya mereka yang memahami kode-kode itu. Orang luar, ya kita yang tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Nah, ketika bahasa disusun agar tampak sopan, tampak biasa saja, tampak hanya membicarakan Ahok, hanya membicarakan pesantren, tapi ternyata di dalam pembicaraan itu, mereka sedang melakukan kekuasaan atau kekerasan simbolik untuk menutupi fakta sebenarnya. Di balik tindakan mereka, di balik kejahatan moral dan hukum yang mereka lakukan. Ini dapat diartikan bahwa bahasa korupsi itu menjadi cermin dari struktur sosial yang timpang, yang lebih menghargai simbol status daripada kejujuran moral. Nah, ternyata korupsi itu tidak hanya peristiwa ekonomi, tetapi juga praktik linguistik yang dimana dia menciptakan ideologi kepatuhan terhadap sistem yang rusak. Mereka menyembunyikan ketimpangan moral dan hukum dengan menggantinya menjadi narasi yang wajar, narasi yang biasa, begitu ya. Karena mereka membangun rasa aman bagi pelaku untuk menciptakan jarak dari rasa bersalah itu, dengan menghaluskan bahasa kejahatan menjadi kebiasaan sosial. Kayak misalnya uang suap menjadi biaya percepatan, begitu. Kan ini adalah gaya-gaya menggunakan bahasa itu. Bahwa kode itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia merupakan produk dari budaya politik terhadap pelanggaran norma. Ternyata kalau kita membongkar korupsi, berarti juga membongkar bahasa yang menutupinya. Bahasa yang menipu, yang menciptakan jarak antara tindakan dan kesadaran moral. Ketika kata-kata kehilangan makna aslinya, maka masyarakat juga kehilangan kemampuan untuk menilai mana yang benar, mana yang salah secara jernih. Kita sebagai masyarakat, sebelum kita tahu bahwa apel itu ternyata memiliki makna ganda, kita tidak bisa membedakan makna apel yang benar dan makna apel yang salah. Nah, strategi anti korupsi itu seharusnya tidak hanya bersifat legalistik, tapi juga mungkin sangat penting juga untuk membuat strategi kultural linguistik itu loh. Bagaimana kita dapat mengembalikan makna kata sebenar-benarnya tentang kebenaran dari suatu kata tersebut dengan mengkritisi narasi atau normalisasi penyimpangan. Bagaimana membangun kesadaran publik bahwa setiap istilah halus dalam praktik kekuasaan itu mungkin mengandung bentuk penipuan simbolik. Nah, dalam
hal ini, pembebasan dari korupsi itu juga dapat diartikan pembebasan dari bahasa kekuasaan yang menipu. Gitu. Jadi menarik sekali kalau kita membicarakan mengenai kode-kode, membicarakan mengenai terminologi bahasa atau kata yang digunakan dalam praktik-praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu analisisnya. Untuk materi hari ini sekian. Kita lanjut sesi diskusi. Kita akan exercise. Kita akan membicarakan bahasa ini. Ini menarik sekali untuk diperdebatkan. Saya cukupkan untuk materinya, kurang lebihnya begitu. Kita bahas di sesi diskusi. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kita bahas di sesi diskusi. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.